sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan TKP CPNS 2021. Fokus kita di TKP jenis teknologi dan informasi. Nah, kita bahas pembahasannya serta gimana sih jawaban yang pas untuk modul CPNS 2021 ini. Oke, buat teman-teman yang belum melihat di video sebelumnya, untuk jenis-jenis TKP itu ada 16 jenisnya yang wajib kita ketahui sebagai calon pelamar CPNS 2021 maupun kita yang mempersiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan atau menghadapi seleksi CPNS 2021 ini. Kemudian buat teman-teman yang ingin kisinya bisa lihat di deskripsi video di bawah ini. Di sana sudah kami siapkan kisi-kisi yang resmi dari Permenpan RB. Kemudian sekali lagi buat teman-teman juga yang ingin modul dari CPNS 2021 ini SKD, silakan bisa ambil di deskripsi atau sertakan nomor WhatsApp teman-teman untuk kami kirimkan versi lengkapnya. Tapi syaratnya jangan lupa like dan subscribe. Oke, tanpa banyak bicara langsung aja kita menuju ke pembahasannya. Kita menuju ke soal nomor 1. Sikap saya terhadap perubahan-perubahan, ide-ide baru, dan cara-cara baru dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah: A. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. B. Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide dan cara-cara baru tersebut. C. Stabilitas dalam bekerja lebih penting. D. Perubahan adalah suatu yang pasti. Dan E terakhir, perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada pertanyaannya, sikap kita terhadap suatu perubahan, terhadap ide baru, cara baru. Nah, kemudian pilihannya yang mana yang paling tepat, apakah A, B, C, D, atau E? Silakan teman-teman sebelum kami jawab atau sebelum kita pembahasannya, silakan bisa tinggalkan di kolom komentar untuk jawaban nomor 1 ini. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yaitu A, teman-teman. Kenapa A? Karena kita lihat di sini dengan adanya sebuah perubahan, teman-teman ya. Dengan adanya sebuah perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Suatu kebijakan perubahan, cara-cara baru dan ide baru dalam melaksanakan pekerjaan pasti dibuat dan dipertimbangkan oleh orang yang ahli di bidangnya. Oke, ini untuk opsi C, teman-teman. Tidak mungkin kebijakan baru tersebut dibuat seenaknya tanpa memperhatikan pertimbangan pro kontra serta dampaknya di kemudian hari. Sehingga dengan adanya kebijakan baru ini teman-teman, maka sikap Anda harus berpikir bahwa kondisi kerja pasti lebih baik. Nah, kita lihat di opsi B. Opsi B dan di opsi E itu kurang tepat teman-teman ya. Karena terkesan kurang terbuka dengan kebijakan baru tersebut. Kemudian kita lihat di opsi yang D. Opsi D kurang tepat juga. Karena di opsi D ini Anda terkesan tidak bersemangat dan menganggap kebijakan baru adalah hal yang biasa-biasa saja. Nah, kita lihat di opsi C. Di opsi C, dia kurang tepat karena Anda tidak mau mencoba cara-cara baru yang lebih efektif dibandingkan cara lama. Opsi C juga menunjukkan Anda orang yang tidak mau berkembang. Nah, sehingga yang paling tepat adalah yaitu A, teman-teman. Jelas ya? Yang paling tepat jawabannya adalah A. Next, kita lanjut di soal dan pembahasan nomor 2, teman-teman. Ketika banyak pegawai di kantor saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan internet untuk keperluan pribadi. Pendapat saya, A. Saya pun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipatuhi itu. B. Jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut, maka percuma saja. Kemudian yang C, saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar melanggarnya. Kemudian opsi yang D, saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai untuk turut mematuhinya. E, sebaiknya peraturan yang sulit seperti itu harus diubah. Oke, teman-teman, untuk opsi yang mana yang paling tepat untuk kasus seperti ini ketika Anda seorang pegawai kantor lalu mematuhi peraturan yang larangan penggunaan internet untuk keperluan pribadi. Yang mana paling tepat, apakah A, B, C, D, atau E? Silakan sebelum kita jawab dan kita bahas,
Bisa jawab di kolom komentar. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yaitu D, teman-teman. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. Kenapa opsi D yang paling tepat, teman-teman? Kita lihat di sini, karena opsi D ini merupakan opsi yang paling tepat. Dia itu selain taat pada aturan, ya, dia juga peduli dengan lingkungan sekitar dengan mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya, ya, turut atau ikut mematuhinya. Kita lihat di opsi B. Di opsi B ini kurang tepat. Kenapa? Karena meski Anda taat pada peraturan, namun, ya, Anda orang yang acuh tak acuh dengan lingkungan. Anda bersikap bodoh amat ketika ada rekan kerja yang melanggar aturan. Nah, sehingga ini opsinya yang salah atau salah pilihan untuk opsi yang B. Jadi di opsi A dan opsi B dan E, teman-teman ya, C dan E maksud kami. Ini dia adalah opsi yang sudah jelas salah. Ya, karena dia tidak mau tahu, artinya acuh tak acuh terhadap peraturan yang dibikin sama peraturan kantor maupun di perusahaan Anda. Nah, sehingga yang paling tepat adalah jawabannya yaitu D, teman-teman. Jelas ya? Oke. Next, kita lanjut di soal dan pembahasan nomor 3. Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Nah, di salah satu tempat antaranya menggunakan gawai ya, sebentar untuk menjelajahi teknologi informasi pada gawainya, seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram. Nah, sikap Anda terhadap ilustrasi di atas, kita lihat. A. Membiarkan karena itu suatu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. E. Menarik gawainya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. C. Melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya. D. Menasihatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. Dan E. Menanyakan alasan menggunakan gawai tersebut dan mengingatkan untuk mematikan gawainya. Oke, silakan yang mana jawabannya paling tepat untuk opsi ini, teman-teman ya. Kita bisa lihat satu-satu yang mana paling tepat. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yaitu A, teman-teman. Membiarkannya karena itu suatu hal wajar untuk bersosialisasi dengan rekan kerja di dunia maya. Kenapa? Karena topik teknologi informasi ini fokusnya topik teknologi informasi dan komunikasi. Indikatornya penggunaan penguasaan terhadap teknologi yang dapat menggunakannya, menunjukkan Anda orang yang mampu teknologi dan informasi sebagai sarana berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini opsi A ini adalah menjelaskan seperti itu, bahwa kita memang harus mampu menggunakan teknologi yang sekarang. Di soal disebutkan bahwa penggunaan gawai tersebut hanya sebentar ya teman-teman ya. Di sini ada hanya sebentar. Kemudian bisa saja ia menggunakan gawai tersebut untuk hal yang memang benar-benar penting. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Jelas ya teman-teman ya. Oke. Next, kita lanjut di soal nomor 4. Di soal nomor 4, dan buat teman-teman nanti ketika ada hal yang keliru maupun ada hal yang salah, silakan bisa berkomentar di bawah ya. Nanti kita coba diskusi terkait soal yang khusus pembahasan jenis soal TKP HOTS, informasi dan teknologi komunikasi ini. Oke, soal nomor 4. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang, ini marak berita yang informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga membuat banyak orang mudah terprovokasi dan berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini: A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita apakah akurat atau tidak. C. Kritis terhadap judul berita yang berpotensi menimbulkan konflik. D. Kritis terhadap isu seluruh bacaan. Dan E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap.
Oke, silakan buat teman-teman yang mana opsi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini. Oke, kita lihat di sini. Di sini kalau misalkan kita pilih opsi A, membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. Ini kayaknya tidak mungkin teman-teman ya. Kita sebagai di zaman milenial seperti ini tentu kita harus bisa dan tidak bisa membatasinya, kecuali kalau memang kita orang yang konsisten. Jadi opsi A ini salah. Kemudian mengenali sumber media berita apakah akurat atau tidak. Nah, ini kayaknya tepat banget teman-teman ya. Oke, ini pas jawabannya, yaitu B. Kalau yang C, kritis terhadap judul berita yang berpotensi menimbulkan konflik. Kritis terhadap judul berita, ini bagus, cuman kurang tepat. Kritis terhadap isi seluruh bacaan, bagus, tapi kurang tepat juga. Membaca seluruh informasi secara lengkap, salah juga. Sehingga yang paling tepat adalah yaitu A, teman-teman. Jelas ya? Kenapa? Kita lihat dan cek jawabannya. Yang paling tepat adalah yaitu B. Yang B maksud kami, mengenali sumber berita apakah akurat atau tidak. Jelas ya? Oke, next kita lanjut di soal pembahasan nomor 5, yang soal terakhir, yang mana pada soal ini kami mengharapkan sekali lagi Anda mau jawabnya pada kolom komentar. Yaps, hari ini Anda pergi ke restoran untuk merayakan ulang tahun. Salah satu di antara teman Anda menggunakan website untuk menyebarkan informasi pada teman-teman serta menggunakan medsos lainnya. Sikap Anda adalah A. Membiarkannya karena itu sudah zamannya. B. Menanyakan bagaimana caranya dan apakah efektif menggunakan medsos tersebut. C. Makan saja tanpa harus tahu apa yang dikerjakan. D. Menasihatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan WhatsApp dan medsos. Dan E. Menanyakan di alasannya menggunakan medsos tersebut dan mengingatkan untuk tidak menggunakannya. Oke, silakan teman-teman. Anda bisa menjawabnya pada kolom komentar untuk soal nomor 5 ini. Silakan dijawab dan kami tunggu jawaban Anda. Dan teman-teman, sekali lagi buat Anda yang ingin versi lengkap daripada soal ini, jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah sertakan bahwa Anda sudah like dan subscribe untuk kami kirimkan versi lengkapnya. Yaps, thank you, semoga bermanfaat. Terima kasih. Syukron, sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.